Kayanya negeriku. Bagaimana anak-anak sudah siap? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, agar anak-anak lebih bersemangat, yuk kita bernyanyi terlebih dahulu. Anak-anak tahu lagu naik kereta api? Kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak urut ke Bandung, Surabaya? Bolehkah naik dengan percuma? Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Bagaimana anak-anak sudah bisa? Sekarang kita ubah sedikit liriknya ya. Siap? 1, 2, 3. Anakku kelas 4, tut tut tut. Ayo kita belajar. Kayanya negeriku, tentang hak dan juga kewajiban. Ayo anakku lekas siap. Di teladan semua anak hebat. Bagaimana? Sudah lebih bersemangat bukan? Nah, agar anak-anak memahami materi yang sudah sampaikan, silahkan menyimak tayangan berikut ini. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tematik tema 9, kekayaan negeriku. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan belajar untuk menggali informasi melalui wawancara. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga surya PLTS, dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. Yang pertama adalah tidak menyalakan lampu pada siang hari. Kita tahu cahaya matahari sudah cukup untuk menerangi sehingga kita tidak perlu menyalakan lampu saat siang hari. Yang kedua, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Hal ini akan sangat membantu untuk menghemat penggunaan listrik. Yang ketiga adalah menggunakan listrik seoptimal mungkin. Usahakan kita menggunakan listrik untuk hal-hal yang bermanfaat. Berikut adalah kewajiban terhadap sumber energi. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi.
Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Dan yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Setelah melaksanakan kewajiban, kita berhak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Baik anak-anak, agar lebih memahami berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan, yuk kita simak percakapan drama berikut. Percakapan ini berjudul Hak Memanfaatkan Sumber Energi. Andi, aku lihat lingkungan kita tidak terjaga dan kotor. Banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Lili, kamu benar Andi, tetapi mau bagaimana lagi? Masyarakat nggak menyadari itu. Johan, iya, aku juga heran. Kenapa warga di desa kita begitu ya? Padahal kebersihan kan pangkal kesehatan. Alisa, bagaimana kalau kita sosialisasikan kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan desa kita? Supaya desa tercinta kita ini bersih dan sehat. Andi, aku setuju sekali ide Alisa. Aku yakin kesadaran warga akan tumbuh untuk mau menjaga kebersihan lingkungan desa kita. Lili, apa kamu yakin kesadaran warga akan tumbuh? Kalau kamu memang yakin, ya sebaiknya kita coba saja. Johan, yakin tidak yakin kita pantas mencobanya. Itu kan salah satu cara mewujudkan kesadaran masyarakat. Betul gak? Alisa, iya, kamu benar. Ya sudah, kalau begitu besok aku akan memberikan undangan kepada warga untuk berkumpul di balai desa minggu depan. Kita akan mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan bagi masyarakat. Berdasarkan percakapan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penting sekali warga masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan alam agar hak untuk memanfaatkan sumber energi dapat didapatkan secara maksimal. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat, kita bisa menggalinya dengan melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal kita. Contoh pertanyaan untuk menggali informasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapa nama Bapak atau Ibu? Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, apakah menjaga lingkungan itu penting? Yang ketiga, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk menjaga lingkungan? Dan masih banyak pertanyaan yang lain. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang Bunda sampaikan? Jika sudah, silakan anak-anak mengakses kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti ya. Bunda yakin anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Bagaimana? Setelah menyimak tayangan yang sudah Bunda sampaikan, apakah anak-anak jauh lebih paham? Kita sudah mempelajari dua hal. Yang pertama, pelaksanaan kewajiban dan hak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menggali informasi melalui wawancara. Nah, jika anak-anak sudah paham, silakan anak-anak mengakses paparan atau tugas yang sudah Bunda sediakan di website e-learning. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti ya. Sebelum Bunda akhiri, Bunda selalu berpesan agar anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan sampai bersih. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan. Baik,